Kita yang berada dalam posisi menjadi orang tua, tidak ada salahnya kita minta maaf kepada putra putri kita. Karena mohon maaf, kadang orang tua merasa tidak pernah berbuat salah kepada anak-anak. Padahal semuanya harus melewati timbangan syariat, mizanus syariah. Ya, kalau anak berani kepada orang tua, diistilahkan uququl walidain, durhaka pada dua orang tua. Tapi kalau orang tua berbuat ya kesalahan, ya dalam mendidik, kekerasannya melampaui batas dari batasan yang ditetapkan oleh syariat, maka jatuhnya al-walid al-zalim liwaladi, orang tua yang menzalimi anaknya. Jadi disebut al-walid al-zalim, orang tua yang zalim. Ini kadang kita sadar, kadang enggak. Kadang kita mendidik anak, kadang sengaja, kadang enggak sengaja. Misalkan ya, anak kita nang halus ya, mainannya biasa, buka-buka muter-muter ya. Nah, seharusnya kita nasihati cukup ya, tuh ya, tidak usah buka-buka. Nah, cukup dengan pandiran nang halus ya, bicara yang lembut sudah cukup sebenarnya. Cuma kadang ada salah satu orang tua yang mungkin mengalami kondisi yang menuntut dia untuk emosi ya, mungkin ada tekanan dari atasannya di tempat kerjanya, kemudian apalagi habis dimamai bininya, wah ini ya, sudah malamnya tidak dapat jatah, pagi dimamai, wais emosi ya, jadi numpuk-numpuk pas kekanakan ya, membuat kesalahan yang remeh, yang seharusnya ditagur cukup, tapi ini langsung sini, langsung ditampar sampai takipai. Wah ini kan, nah ini suatu kedzaliman ya, padahal harusnya apa? Harusnya ditegur cukup, tapi ini ditampar. Nah, kalau pas latihan tinju anaknya ditempeleng, wah ini ya, kalau pas latihan kungfu anaknya ditendang, nah ini ya, ini semua bentuk-bentuk kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua, terutama seorang ayah. Seorang ibu sama aja acil julak gitu ya, apalagi yang apa ini, gelasnya ngeredit belum lunas ya, habis ada tamu ya, gelas yang larang-larang dikeluarkan semua nunggu tamu. Pas ada anaknya umur 3 tahun aktif benar ya, buka ditendang ya, akhirnya 3 gelas nang harganya larang, terutama belum lunas, ditendang, pecah seberataan, tayar langsung dikejar anaknya ya, dipegang, dikibit sampai biru ya, kurang puas cari tang, dipakai ngibit pulang ya. Nah ini Masya Allah, padahal kan cuma gelas saja ya, kreditan belum lunas, ndak usah pusing, ndak usah dipikir ya, kreditan banyak, ndak perlu dipikir ya, karena dipikir aja ndak lunas-lunas. Jadi kalau punya kreditan dibayar aja ya, dibayar biar lunas, ndak perlu dipikir. Nah, ini berbuat zalim, nah, cuma mecahkan 3 gelas ya sampai dikibit seperti itu, Masya Allah. Jadi sebenarnya banyak kezaliman orang tua yang dilakukan kepada anak-anaknya karena kekurangan ilmu, tidak pernah ikut parenting ya, belajar mendidik anak, khusus orang tua. Nah ini ya, nah, jadi walhasil kita sebagai orang tua mengaku merasa banyak berbuat salah kepada anak-anak ya, bahkan mohon maaf kalau kita sedikit ke pendidikan Islam yang tepat. Ini pendidikan anak ini ada 3 fase. Fase pertama, fase amir, fase pemimpin, fase seorang raja. Ini mulai umur 0 sampai 7 tahun. Kemudian fase kedua, fase asirun, tawanan, mulai umur 7 tahun ke 14 tahun ya, lipatan 7. Kemudian
Yang ketiga, fase wazir, fase Perdana Menteri, partner. Jadi anak dianggap sebagai partner kerja. Ya. Nah, jadi yang kita titik beratkan, yang fase amir, umur 0 sampai 7 tahun. Apa maksud fase amir? Seorang anak harus kita perlakukan sebagaimana layaknya raja. Apapun yang dia minta ambilkan apa, harus kita ambilkan. Ya, minta belikan apa, yang penting kita mampu dan tidak madorot, tidak memberi bahaya baginya, dianjurkan menurutinya. Ya, harta orang tua untuk siapa lagi kalau tidak untuk anak. Ya. Nah, jadi kita paham permintaannya ini, kita perlakukan anak kita sampai umur 7 tahun. Nah, jadi mohon maaf, sebagian ada yang kurang paham. Ya memang umur 5 tahun sudah ngerti, ya, disuruh-suruh ngambil, ya, ambilkan gelas, nah, ambilkan itu semen 1 sak. Oh, kasihannya ya, umur 5 tahun ya. Nah, ini ya, akhirnya anaknya jadinya bantat ya. Ya, suruh ngangkat semen ya, belum waktunya. Jadi sekalipun sudah mampu ngambil karena cerdas, apalagi karena kan wayah ini ya, cerdas seberataan ya, tapi tetap anak punya hak untuk dimanjakan, tidak boleh disakiti. Ya, makanya kita lihat Rasulullah SAW setelah usai dakwah, capeknya bukan main, beliau berbaring, cucu beliau masih umurnya di bawah 7 tahun, ya, Said Hasan, Said Husain, bermain di atas dada beliau, perut beliau diinjak-injak sebagaimana ya kaik-kaik berbah diinjak-injak cucunya. Sobat Anas melihat Rasulullah yang dinaiki cucu beliau, merasa kasihan. Akhirnya beliau langsung menggendong cucu Rasulullah, digendong. Ternyata apa sabda Rasulullah? Ya Anas, la tudhi. Wahai Anas, jangan sakiti cucuku. Bingung beliau, ya, andilau, antara dilema dan galau. Ulun ini kan cuma ngambil aja ya, kasihan kepada Rasulullah. Ulun ngambilnya juga dengan lembut, ulun gendong, ya. Lain karo langsung ya kita tarik kasar, kita timbai ke selokan atau apa ya. Ini enggak, kita ambil dengan lembut, kita gendong. Akhirnya beliau bingung, wahai Rasulullah, saya ngambil supaya ya pian ini awak beristirahat, ya. Ampun maaf, apa maksud Anda bersabda jangan sakiti cucuku? Ya, sakiti dalam bentuk apa? Nah, ternyata apa sabda Rasulullah SAW? Ya, engkau menghentikan cucuku ketika lagi asik bermain, itu adalah menyakitinya. Bayangkan, ya. Jadi lagi asik bermain, kita hentikan, itu sudah termasuk menyakitinya. Sudah merampas hak anak yang di bawah umur 7 tahun. Jadi luar biasa. Makanya beliau ketika sholat dinaiki cucu, ya, beliau tidak bangun karena khawatir ketika beliau bangun dari sujud nanti anaknya tanggugur, ya, keseleo, repot. Ya. Makanya kasih sayang beliau tidak bangun-bangun sebelum cucu beliau turun. Ya, sampai-sampai sebagian sahabat mengira Rasulullah menghadap pada Allah waktu itu. Jadi di sini didikannya, kita tidak boleh ya mendidik anak secara kasar. Ya. Bahkan di kalangan sahabiah, ibu-ibu, ada juga suaminya mungkin sibuk kerja atau mungkin dalam peperangan, melahirkan seorang bayi. Kebiasaan di zaman Rasulullah digendong, dibawa ke Rasulullah, mengambil berkah, beliau tahnek, ya, Rasulullah ngambil kurma, beliau kunyah, ditahnek, ya. Nah, ternyata ada sebagian bayi yang ketika Rasulullah gendong tahnek ternyata pipis, ya, buang air kecil, ya. Ibunya bingung, merasa bersalah. Dasar anak kita ini bikin malu aja depan Rasulullah, ya. Sudah
nyaman-nyaman ditahnek, kemudian digendong, kok malah dipipisi. Rasulullah dikencingi. Wah, akhirnya karena kebingungan dan masih belum punya dasar ilmu, langsung dasar anak ini ya mambari supan ulun kam ini ya. Dasar anak setan. Loh, anak setan. Oh, berarti suamiku selama ini setan. Nah, anaknya lagi digendong, katanya anak setan. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Nah, ternyata dari ucapan seorang ibu yang keras, yang mungkin termasuk tergolong membentak anaknya, dilarang oleh Rasulullah. Wahai ibu, jangan kau ulangi bentakan seperti ini. Ini masalah yang sangat remeh, solusinya juga sangat mudah. Baju kau dikencingi, cukup dilepas dicuci, ya sudah beres. Tapi bentakanmu kepada anakmu ini berpengaruh, masuk ke chipnya, masuk ke memorinya, dan akan teringat di masa dewasanya nanti. Jadi pengaruh, intinya jangan sering membentak anak. Ya. Bayangkan anak yang dididik dengan penuh kasih sayang saja, hasilnya belum tentu bagus. Ya, ini sering kita lihat di panti jompo ya. Panti jompo bapaknya dorong pakai kursi roda, ada burung. Apanya nanya, nak, burung apa itu nak? Oh, burung pipit. Ini musim padi, itu para acil julak behumak di sana. Ya, parak panen. Nah, ini burung pipitnya habis dari sawah ke sini. Seneng bapaknya ya, dorong lagi. Ada burung lagi, tanya lagi. Itu burung apa nak? Lihat. Loh, sama. Itu burung pipit, bah. Tadi sama kayak yang pertama tadi. Oh, burung pipit. Maju lagi ya. Itu burung apa nak? Burung pipit bahai. Pian ini jar ampe tatulian ya. Matanya katarak juga ya abah ini. Jadi dibentak abahnya. Akhirnya hancur hati abahnya ya. Sambil mengambil tasnya zaman bahari, ternyata isinya buku ya. Di situ ternyata buku ini adalah buku milik anaknya yang sekarang sudah dewasa, sudah sukses ini ya. Ternyata di situ ada gambar burung ya. Nah, asal ikam tahu aja ya, asal kamu tahu saja, dulu engkau masih kecil, tanya, bah, burung apa ini bah? Burung pipit nakai. Himungnya hati abah. Ikam sudah mulai berkembang, cara berpikirnya sudah bisa ya menilai lingkungan, kemudian peka sama lingkungan. Ada datang burung lagi, ya, bah, burung apa itu bah? Burung pipit nakai. Makin himung. Ya. Ketiga, burung apa itu bah? Burung pipit pulang ya. Makin himung, makin bertambah senangnya, luar biasa. Makin sering bertanya, orang tua makin senang. Masya Allah, anak ulun ini calon anak-anak nang cerdas, kadak babal kayak anak tetangga Sabalah itu ya, tetangganya Mama Adar itu ya. Nah, itu diem aja ya, kadak suah bepandir ya. Nah, ini bersyukur. Jadi intinya apa? Ya, berapa kali kamu bertanya sama abah, abah jawab makin gembira, makin gembira, makin gembira. Gembira abah ini bertambah-tambah setiap kali engkau bertanya. Tapi kenapa saat ini engkau hanya aku tanya 3 kali sudah membentak abah, hati abah hancur. Nah, ini maksudnya apa? Anak yang dididik dengan penuh kasih sayang saja hasilnya belum tentu bagus. Apalagi anak yang dididik tadi itu yang dibentak mulai kecil sudah
Nabi dikamihi, oh ikam dasar anak setan, wah ini langsung sini weh. Akhirnya kalau muncul nanti ya, apa-apa ya, milik tetangga dihancurin semua ya, bertamu di meja langsung apa ini kainnya ditarik hancur semuanya. Ikam kok muncul, jamama, ulun anak setan, repot lagi sudah. Nah, ini ya, jadi maksudnya ada beberapa orang tua yang melakukan kezaliman kepada anak-anaknya tanpa menyadarinya. Maka